Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat kalian semua. Namaku Syafil Amransyah dan selamat datang di channel SA Sound of Podcasting, podcast tanpa arah. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang udah ngeluangin waktu nyempetin waktunya dan ngeklik video ini. Sekali lagi aku ucapin terima kasih. Di video pertama ini aku bakal bahas tentang channel ini yang baru aja muncul di jagat YouTube. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya, sebenarnya channel ini mau ngapain sih? Terus podcast yang mau dibawain juga itu tentang apa ya? Oke, jadi semua bakalan diklarifikasi anak-anak dijelasin di video ini, sekalian introducing about my channel sebagai sahabat baru sekaligus sahabat baik kalian semua. SA Sound of Podcasting, sebenarnya nama channel ini aku ambil dari inisial namaku SA Syafil Amransyah, dan kata Sound of Podcasting yang artinya podcast dengan suara. Mengapa aku memilih kata tersebut? Karena podcast identik dengan suara. Maka dari itu di video kreatif ini selanjutnya aku bakal konsisten untuk terus memoroskan podcast sebagai di pokok pembuatan video aku. Ngomong-ngomong tentang podcast, aku yakin kalian semua udah pada tahu. Tapi buat teman-teman yang masih belum tahu atau kurang jelas apa sih itu podcast, aku akan jelasin sedikit. Podcast itu singkatan dari iPod dan broadcast. Itu kayak semacam seseorang yang siaran, kemudian ya dilakukan secara streaming gitu, dan cara penyampaiannya kepada audiens atau kepada masyarakat itu dengan memakai audionya saja. Jadi kalian hanya bisa mendengarkan suaranya saja, kayak gitu. Ya sebenarnya kalau ditarik garis besarnya sih hampir mirip ya, kayak kita ngedengerin radio. Cuman menurutku podcast punya jangkauan yang lebih luas, Maksudnya podcast ini punya durasi yang lebih panjang daripada radio. Kalau kalian dengar radio mungkin penyiarannya cuman dia berbicara sedikit tentang beberapa materi, kemudian beberapa menit kemudian akan berganti dengan lagu yang sesuai dengan request dari audiens. Sedangkan di podcast sendiri durasi dan perlukan tergantung dari si penyiarnya tadi. Apa materi yang dibawain, semakin dalam materi yang dia punya maka semakin panjang durasi yang kita dengar dalam podcast tersebut. Materinya pun juga berbeda. Kalau kita mendengarkan radio, kita hanya mendengarkan materi dasarnya atau mungkin sekedar berita-berita. Tapi di podcast semua materi yang tersampaikan bisa menjadi pendapat, bisa menjadi tips, bisa menjadi tutorial dari sang penyiar kepada audiensnya. Itulah kenapa podcast ini sering dibilang sebagai konten anti basi, karena selain materinya yang sangat luas, juga dia jangan lupa podcast itu adalah non streaming ya, jadi kita bisa ngulangin videonya berulang-ulang. Kita mundur lagi ke belajar untuk masuk ke sejarahnya podcast. Sebenarnya podcast di Indonesia ini udah ada cukup lama, kisaran sejak tahun 2005, yang dipopulerkan sama dua orang,
yakni Mas Boy Avianto dan Mas Rani Hafid. Kalau di dunia podcast memang sudah cukup lama berkembang, tapi istilah podcast ini baru booming pada tahun 2004 oleh seorang jurnalis Inggris yang bernama Ben Hamsley dalam artikelnya yang membahas pengunduhan audio di internet yang kala itu lagi marak-maraknya. Akhirnya podcast di Indonesia kembali lagi booming. Kalau nggak salah sekisaran 2 tahun ke belakang, tahun 2018 kalau nggak salah. Dan mulai dari situ mulai banyak muncul kreator-kreator muda ya, kreator-kreator baru yang membuat podcastnya sendiri. Apalagi di tahun ini, tahun zaman modern sekarang, dimana teknologi udah canggih semua, akses untuk membuat podcast sendiri juga didukung dengan beberapa aplikasi-aplikasi yang mudah didapat seperti Spotify, Pocket Cast, Anchor, Apple Podcast, dan banyak lagi lah pokoknya. Oke, selanjutnya di dalam channelku, di screen channelku ada tulisan podcast tanpa arah. Apa sih podcast tanpa arah itu? Kenapa kok aku memilih kata-kata tersebut? Jujur, aku baru mengenal apa itu podcast masih baru-baru ini, mungkin kisarannya 5 atau 6 bulan yang lalu, kalau nggak salah di bulan Desember akhir tahun kemarin. Aku nggak sengaja untuk nemuin salah satu konten podcast yang ada di YouTube, dan lama-kelamaan aku berpikir kalau podcast yang aku tonton ini dia cocok dengan pribadiku. Akhirnya aku pun mulai suka dengan podcast dan mulai belajar tentang apa itu podcast dari saat itu. Dan menurutku banyak banget ya tema yang dikembangkan oleh kreator lainnya, mungkin tentang romance, tentang daily life, mungkin tentang tutorial atau tips-tips macam itu, kemudian menyampaikan informasi dan lain sebagainya. Banyak banget tema-tema yang dikembangkan. Itulah mengapa aku memilih podcast tanpa arah sebagai temaku, karena emang aku ingin berbeda dengan yang lain tanpa mengambil salah satu dari tema-tema yang telah mereka kembangkan. Kenapa? Karena menurutku dalam prinsipku dalam membuat suatu karya, kita membuat karya itu bebas, tidak ada batasan, asalkan kita bisa menginspirasi, kita bisa memberikan hal yang bermanfaat dan bisa menghibur dan menyenangkan banyak orang, termasuk kalian semua. Sebenarnya sebelum ini aku masih menjadi seorang writer pemula yang belajar menulis sendiri di blog maupun di media sosial, dan aku pikir podcast ini adalah salah satu cara pengembangan menarik sebagai seorang writer pemula dalam membuat sebuah improvisasi, utamanya ini improvisasi menurutku. Dan juga bisa mengupgrade skill kita untuk menulis, utamanya kita kan membuat podcast itu pasti ada materi yang disampaikan, dan materi itu juga harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum kita record. Jadi ya kita bisa mengambil pelajarannya di situ, kita bisa mengupgrade skill kita untuk menulis pada saat kita membuat materi tersebut. Jadi inilah channel yang telah aku buat, dan apabila ada banyak kesalahan atau mungkin banyak kekurangannya, aku mau minta maaf ya, kan masih pendatang baru juga.
sebenarnya aku terjun di dunia broadcasting ini sebenarnya masih udah lama sih, udah lama mengenal tentang broadcasting udah lama. Aku setahun yang lalu lulus dari SMK jurusan kimia. Ya kalau dilihat dari kimia ke broadcast ya benar-benar jauh sih, tapi ya mau bagaimana lagi kan, namanya juga passion. Tapi emang itu semua terjadi, dan awal aku mengetahui apa itu podcast adalah dari berangkat dari aku suka sama seorang cewek dalam satu sekolahku yang dia masuk ke jurusan yang berbeda, dan pernah aku melihat dia suka broadcasting atau menyiarkan sesuatu dalam salah satu sosmednya, dan aku mulai dari itu ya terus melihat dia menyiarkan sesuatu dan lain sebagainya, dan mulai dari situ aku mulai suka sama dia dan juga lebih tahu sedikit tentang apa itu broadcast. Ya mungkin ya itu udah lama, setahun lalu. Ya semoga aja kalau dia melihat videoku kali ini mungkin dia tahu, dan mungkin kita bisa kontak-kontakan lagi mungkin, karena kita udah setahun gak pernah ketemu juga. Ya dari situlah aku tiba di dunia broadcast. Kemudian baru-baru ini aku mengenal tentang apa itu podcast. Aku paduin apa yang aku ketahui setahun yang lalu, kemudian aku belajar lagi tentang podcast lebih dalam lagi, dan akhirnya inilah channel yang bisa aku buat untuk menghibur, menginspirasi, dan menyenangkan kalian semua. Sepertinya cukup sekian untuk video kali ini, dan aku mau bilang hidup ini tidaklah stagnan, tapi masih ada jalan yang berkelok-kelok untuk kalian jelajahi. Jika kalian sudah tahu satu hal, maka carilah hal baru untuk pengetahuan kalian. Seperti kalian menulis dalam sebuah buku, bila satu lembar telah penuh, maka buatlah lembaran baru untuk menulis kembali kisah hidup kalian. Terima kasih. Selamat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.